Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Rizky Rahmani, mahasiswa program studi ilmu hadis, STAI Persatuan Islam Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara mentahrij hadis menggunakan salah satu situs online pencarian hadis, yaitu dengan menggunakan situs Sona Online. Maka, kawan-kawan bisa langsung masuk pada Google Chrome, lalu kawan-kawan semua bisa tulis kata Sona Online. Nah, lalu kita akan dibawa pada tampilan semacam ini. Pada bagian atas ini tertulis kata Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi. Nah, ini menandakan bahwa situs ini hanya memuat segala macam kitab-kitab yang berhubungan dengan hadis Nabi. Seperti itu. Lalu di sini juga ada icon-icon pendukung lainnya, dan di bawah sini ini ada seperti syair-syair bahasa Arab. Lalu di bagian sini ini ada semacam hikmah-hikmah dan ibroh-ibroh yang dapat kita baca, seperti itu. Sebelum masuk pada tutorial cara mentahrij hadis, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai selayang pandang situs Sona Online ini dan akan menjelaskan sedikit mengenai fitur mengenai icon-icon pendukungnya. Sona Online ini merupakan salah satu situs online hadis yang didirikan oleh suatu perusahaan di Mesir pada sekitar tahun 2000-an. Lalu adanya website ini merupakan suatu terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju. Di samping itu pula, situs Sona Online ini juga sering disebut dengan sebutan ensiklopedia hadis. Kenapa? Karena di dalam website ini itu membuat berbagai macam referensi-referensi hadis yang cukup banyak. Kurang lebih, dalam situs ini memuat sekitar 400 kitab hadis dan juga menjelaskan sekitar kurang lebih ada 500.000 perkataan. Lalu di dalamnya juga membahas mengenai kurang lebih ada 60.000 syarah hadis. Dan juga di dalam situs ini menjelaskan dan membahas mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran dan qiraat. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan icon-icon pendukungnya. Yang pertama itu ada icon Ar-Ra'isiyah, di mana pada icon ini itu terdapat dua kolom. Yang pertama ada kolom Man Nahnu. Nah, di dalam kolom ini itu membahas seputar website Sona Online, dimulai menjelaskan tempat berdirinya Sona Online, lalu mengenai tahun berdirinya, siapa pembuatnya, dan lain sebagainya. Itu bisa ditemukan pada kolom Man Nahnu. Lalu pada kolom yang kedua itu ada Ittisalu bina. Nah, pada kolom ini adalah kolom semacam customer care, di mana kita bisa mengajukan saran atau kritikan pada perusahaan pembuat situs online ini. Lalu yang kedua itu ada icon Mudkholu lidirasati sunnati. Icon ini membahas tentang pengetahuan dasar seputar hadis dan ilmu-ilmunya. Nah, di sini ada 4 kolom. Lalu yang ketiga ada kolom ta'rifat. Di sini juga ada 4 kolom. Yang pertama itu ada Al-Masadir Jami' lil Hadis. Ini menjelaskan seperti sumber kitab. Lalu ada Musonab Al-Masadir. Ini tentang penjelasan dari pengarang kitab. Lalu ada
Manhaj Jami al-Hadis, ini seputar tahrij dan langkah-langkahnya. Lalu yang keempat mengenai al-maraji', ini mengenai referensi kitab. Kita coba buka satu kolom yang Masadir Jami' lil Hadis. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini banyak sekali ya. Ini kitab-kitab. Ada Muwatta, ada Musnad, Abdullah bin Mubarak, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini kolom angka yang 1, 2, 3 ini adalah halaman-halaman berikutnya. Jadi tidak hanya segini ya, jadi ada banyak lagi. Yang lainnya kita tinggal klik saja. Jika ingin ke halaman 2, klik angka 2 dan seterusnya, seperti itu. Lalu icon yang keempat itu ada ardun. Nah, di sini ini icon mengenai kitab-kitab hadis dan kitab atrop wa takhrij. Kita coba buka kolom yang kitab. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dimulai dengan Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, sampai banyak ya, Asar pun ada, Sunan-sunan ada, Musnad, semuanya ada di sini. Ataupun jika kita ingin mencari kitabnya langsung, kita tinggal tulis nama kitabnya di sini, lalu masuk pada pencarian seperti itu. Lalu icon selanjutnya yaitu ada syuruh, di mana icon ini menjelaskan mengenai kitab-kitab syarah hadis seperti itu. Coba kita buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada berbagai macam syarah-syarah hadis. Seperti Fathul Bari, Syarah Sunan Imam Al-Baghawi, Syarah An-Nawawi, dan lain sebagainya. Lalu, icon selanjutnya itu ada Taqsimul Maudhu'i. Nah, di sini ini adalah di dalamnya itu memuat hadis-hadis yang diklasifikasikan berdasarkan tema-tema. Di sini ada tema ilmu, fikih, tafsir, manakib, dan lain sebagainya. Kita coba buka pada kolom al-fiqhu. Nah, maka di sini akan muncul kitab toharoh, sholat, zakat, siyam, dan lain sebagainya. Lalu, icon selanjutnya ini ada nasih mansuh. Icon ini berisi tentang hadis-hadis yang telah dinasih dan dimansuh. Kita coba buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini juga diklasifikasikan lagi berdasarkan tema-tema. Ada toharoh, sholat, kitab siyam, dan lain sebagainya. Kita coba buka toharoh. Nah, maka di sini akan muncul hadis yang dimansuh, lalu hadis yang dinasih. Lalu yang terakhir itu ada icon Al-Faharis. Nah, icon ini berisi seputar periwayatan qiraat. Seperti itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran dan qiraat-qiraat. Nah, lalu untuk pentahrijan,
pentakhrij. Di sini ada icon Bahsun Sorfi. Nah, icon Bahsun Sorfi ini adalah untuk pencarian hadis dengan kata kunci tertentu. Jadi misalnya potongan matan atau potongan-potongan hadis. Nah, ini bisa jika kita ingin mentahrij atau mencari hadis melalui potongan-potongan hadis, maka kita tinggal memasukkan hadis ke sini, lalu nanti langsung klik pada Bahsun Sorfi seperti itu. Nah, sedangkan untuk Bahsun Ruwat, di mana ini untuk pencarian hadis melalui nama rawi seperti itu. Nah, untuk sekarang, maka kita langsung saja akan mencontohkan cara mentahrij hadis pada situs ini dengan menggunakan kata kunci potongan hadis ya. Di sini saya menggunakan kata Buniyal Islamu. Langsung saja sesudah ditulis kita langsung klik Bahsun Sorfi. Nah, setelah kita mengklik icon Bahsun Sorfi, kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Lalu kita bisa memasukkan potongan matan hadis. Seperti contohnya kata Buniyal Islamu. Langsung klik Bahsun. Nah, maka kita akan langsung dibawa pada tampilan semacam ini. Nah, di sini tertera ada sekitar 109 hadis yang berkaitan dengan kata kunci yang kita tadi masukkan. Di sini kita bisa cari-cari mana hadis yang sesuai dengan yang kita cari. Ya, tuh. Banyak sekali. Di sini saya akan klik hadis yang ini ya, hadis kedua. Nah, ini ada dua versi. Jika kita ingin hanya tampilan matanya saja seperti ini, maka klik matan mutunul hadis. Nah, kalaulah kita ingin redaksi hadis yang sempurna, maka tinggal kita klik icon yang sebelahnya. Maka akan muncul redaksi hadis yang sempurna seperti ini. Lalu, untuk mentakhrij hadis, jika kita sudah menemukan hadis yang diinginkan yang sesuai, nah, kita bisa langsung mengklik icon tahrijul hadis. Nah, maka kita akan langsung dibawa pada tampilan seperti ini. Di sini keterangannya tertulis ada sekitar 88 hadis. Nah, di sini juga ada dari Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan lain sebagainya ya. Kita tinggal cari saja dan sesuaikan mana yang sesuai. Lalu, jika kita ingin penjelasan hadisnya, kita ingin syarah hadisnya, maka kita tinggal klik icon syuruh. Nah, maka akan muncul syarahnya. Di dalam syarah ini cukup lengkap ya. Dari mulai ada penjelasan mengenai makna umum, lalu di sini ada
syarah mufradatnya, lalu juga sampai yang terakhir itu ada fiqhul hadisnya. Jadi di sini juga mengenai syarah dari hadisnya itu cukup lengkap seperti itu. Nah, kita coba klik hadis yang lainnya dari Sunan At-Tirmidzi. Nah, maka akan langsung muncul hadis yang berkaitan, yang bersangkutan seperti itu. Nah, mungkin untuk tutorial cara mentahridz hadis menggunakan situs Sona Online ini dirasa cukup. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.